tentu saya bantah. Saya ini bukan komal-komal seperti lain, mau diam. Host, kau diam, kau gak usah berbicara di sini. Ini kau hanya jangan atur saya. Saya lebih paham Bible dibanding kau. Hei. Maliki, kamu kenapa Maliki? Nanti aja saya hanya bersikap keras aja kepada host supaya lebih terarah itu penjelasannya. Karena sebentar host, izin host. Yang menjabarkan data, saya mengomentari data yang disampaikan oleh sesuai fakta. Makanya saya izin host. Tunggu dulu Pak. Siapa yang emosi? Ini dibawa siapa yang emosi? Kagak ada. Memang tunggu dulu Bang Semprul. Memang saya di sini ketika ada coten bernarasi liar tentu saya bantah. Jangan samakan di komal-komal lain. Mungkin dia tidak paham. Saya lebih paham. Host, jangan bilang lebih. Dari saya host. Host, kau tidak bisa lebih. Host, coba Anda tampilkan datanya. Coba saudara tampilkan datanya. Di mana kaum Israel tidak mampu menjalankan 10 hukum Taurat? Di mana? Di mana di zaman Yesus tidak mampu menjalankan 10 perintah hukum Taurat? Coba. Di zaman Yesus kaum Israel tidak melakukan hukum Taurat. Kamu kan tadi mengatakan begitu tidak mampu menjalankan. Pertanyaan host, nanti ini next ketika saya selesai dengan selesai fakta. Tidak mampu ya kan, tidak ada ya. Oke, clear, tidak ada asumsi. Saya lagi dilanjutkan sesuai fakta. Ini bukan lawan saya. Ya, bentar saya lagi dapat. Host, kau diam ya. Iya. Host, izin host, masuk host. Bentar. Apalagi Semprul ini, saya berbicara dengan selesai fakta. Iya sebentar lah, tenang dulu. Kita ini kan bersahabat, bersaudara, meskipun beda iman kan begitu. Semprul, kalau kamu mau diskusi dengan saya, mau apa dengan saya, kau buat topik yang berbeda dengan ini. Saya selesai dengan selesai fakta. Iya, oke, kita ikuti dia, kita ikuti ini. Orang kita ikuti. Sesuai fakta, silakan. Kita ikuti aja. Oke. Tenang dulu. Host izin bertanya dulu, host saya. Ya. Saya izin bertanya. Silakan. Tahan dulu Bang Ya, Sapro. baik. Karena dia menginginkan itu, silakan sambungkan. Martin Luther dijalankan 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Hos, Bang Semprul, Bang Abuya, Bang Sesuai Fakta. Ya. Masya Allah, Paduka. Silakan. Sama sesuai fakta, silakan. Silakan Pak Sesuai Fakta. Assalamualaikum dulu, Hakim Musa. Silakan. Gini, Bang Maliki. Oke. Di sini kayak kita membaca Efesus 2:15 ya. Nah, Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di sini Paulus telah mengatakan bahwasanya Yesus itu membatalkan hukum Taurat, ya. Ya. Setelah itu kami kan sudah sesuai ya. Dia membatalkan segala perintah ya. Kembali ke Efesus tadi, Efesus 2 ayat berapa? Oke. Saya ikuti kamu, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Gini, kamu Maliki diam dulu, biarkan dia selesai. Ya. Kamu nyimak, berpikir dan catat, pasang celana kencang-kencang. Lanjutkan. Apa? Saya bisa bicara sendiri. Kamu mau baca sendiri, tidak berdiskusi gitu? Udah saya komentari ya di ayat 15 yang dikasih ya. Ya, silakan dibengkokkan. Oh, ini bukan dibengkokkan, Bang. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Makanya baca semua Bang. Jadi ya, makanya kalau mau baca jangan baca setengah-setengah Bang ya. Itu yang pesan yang pertama. Terus saya akan memberikan apa artinya membatalkan hukum Taurat yang dimaksud oleh
ini Rasul Paulus di sini? Segala perintah dan ketentuannya. Sabar. Oh diam, saya lagi berbicara ini. Nah, apa yang dimaksud dengan Paulus membatalkan hukum Taurat di sini? Yang dimaksud dengan Paulus membatalkan hukum Taurat, di Kristus datang itu untuk menggenapinya. Itu maksud dari membatalkan hukum Taurat yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Membatalkan hukum Taurat yang kamu mengerti secara lurus-lurus seperti meniadakan hukum Taurat itu bukan, tapi membatalkan menggenapinya. Jadi ini tujuan. Jadi di ayat di kalimat selanjutnya kan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi keduanya itu dibuat menjadi satu dalam artian supaya ini tergenapi hukum Taurat itu, dan dalam artian menyempurnakan hukum Taurat itu. Jadi Sudah. ini ya sudah, oke. Sudah, ya cukup. Pembengkokannya cukup. Jadi Anda jangan bilang pembengkok, itu saya jelaskan, makanya itu bacakan semua. Oke. Ya kan jelas-jelas dibengkokkan. Ya. Ini kau diam Semprul. Maliki, ini ya. Ini Rita Wahyu ini sudah bintang 5 daripada kamu ya. Kamu itu sebenarnya tidak paham. Ini Rita Wahyu adalah organisasi Kristen ya. Ya, saya katakan padamu ya. Dia sangat jelas mengatakan ayat Efesus 2:15 ini, kematian Yesus membatalkan hukum Taurat. Kamu tahu nggak definisi arti membatalkan? Nah, orang yang sudah menjalankan, Yesus menjalankan hukum Taurat, ya, itu tidak pernah dia membatalkannya, ya. Di sini definisi arti membatalkan berarti menghilangkan, tidak jadi dilakukan, itu artinya batal. Kamu paham nggak? Kamu sangat jelas kan apa yang dikatakan di dalam Matius 5:19, segala perintah-perintah hukum Taurat, ya. Yang dikatakan di dalam Efesus, yang dikatakan dalam Efesus 2:15 ini, segala perintah dan ketentuannya itu dibatalkan. Kamu paham nggak apa yang dikatakan ayat-ayat ini semua? Makanya yang satu membatalkan, yang satu menggenapi, ya. Yang satu menggenapi itu artinya menjalankan. Dan barang siapa yang menjalankan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Di sini tidak ada Yesus mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Ya, segala perintah-perintah, ketentuan apa yang ada pada hukum Taurat itu. Mengapa Paulus seenaknya saja mengatakan dalam Efesus 2:15 ini Yesus mati itu membatalkan hukum Taurat? Itu pertanyaan kami. Ini Rita Wahyu ini sudah bintang 5 daripada kamu. Ya, ini adalah organisasi Kristen. Kalau Anda ingin membantah tentang apa yang dinyatakan oleh Rita Wahyu ini, Anda buat organisasi Kristen sendiri. Maliki itu bintang 7 loh. Sabar, Buyut. lagi bos, kau diam bos. Sama kau dengan ngerocos aja sama Semprul kau ini. Ini kau diskusi malah Kenapa kok sebut Semprul? Semprul nggak ngomong kok. Justru saya meninggikan kau bintang 7 nyut. Mana Semprul yang dibawa-bawa? Semprul diam saja dari tadi. Apa salahnya Bang Semprul, Bang Maliki? Apa salahnya Bang Semprul sama Hos ini? Coba saya tanya dengan kamu. Ya. Gimana dengan penjelasan saya tadi? Dia punya dendam pribadi sama Semprul kayaknya ini. Ini sesuai fakta. Jadi saya kan sudah jelaskan tadi. Arti dari membatalkan hukum Taurat yang dimaksud ini dari Rasul Paulus, artinya ini Kristus itu menggenapinya karena hukum Taurat sangat tinggi, tuntutannya. Kamu jangan asumsi ya. Dengarkan aku. Ini dia telah membatalkan segala perintah dan ketentuannya, ya. Bukan menggenapi. Perintah dan ketentuannya itu dibatalkan oleh Paulus. Paham nggak kamu? Makanya Rita Wahyu ini saya katakan padamu, ini sudah bintang 5. Berbeda dengan kamu bintang 7 puyeng, ya. Sini sudah jelas mengatakan Efesus 2:15 dibahas oleh Rita Wahyu, organisasi Kristen mengatakan kematian Yesus itu membatalkan hukum Taurat, ya. Membatalkan. Kamu ngerti nggak apa artinya membatalkan hukum Taurat? Arti membatalkan ya sudah membatal, tidak jadi dilakukan, tidak dilakukan. Dibatalkan. Makanya saya bilang tadi, membatalkan artinya dia mengenapi. Nah, gini kau dengar ya. Ya dibengkokkan lagi. Ya, silakan dibengkokkan lagi. Dari mana ada cerita membatalkan sama dengan menggenapi itu? Tenang Bang. Artinya bukan sama dengan artinya. Dia menggenapi. Nah, ini membatalkan bukan seperti tidak akan dilakukan lagi. Ya, benar. Kalau apabila mengatakan membatalkan ada menggenapi, itu adalah bintang 7 puyeng. Itu asumsi.
Itu perkataanmu sendiri. Ya, kamu membawa bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Arti membatalkan dan menggenapi kamu tidak tahu. Ya. Host, diam, host. Saya lagi berbicara dengan apa? Dari tadi host itu diam. Nyuruh host diam ini. Nyuruh host diam. Kenapa kau bawa-bawa nama Semprul lagi? Nih dengerin, saya bacakan ya. Saya bacakan. Ajaran Paulus, Kristen mengutuk Taurat. Kristen, ya betul, Kristen mengutuk Taurat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dan Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dalilnya di mana? Galatia pasal 2 nomor 16, Galatia 3 nomor 24 sampai nomor 25, Galatia 5 nomor 4, Roma 3 27 sampai 28 dan Efesus 2 nomor 15. Clear. Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Mau kemana lagi? Mana si Maliki tadi? Biar saya ajari dulu bahasa Indonesia yang benar. Membatalkan dan menggenapi itu adalah sama. Weh kau Maliki, kamu baca dulu Maliki ya. Weh, kamu baca ya. Membatalkan. Dengarkan aku dulu. Membatalkan. Ini KBBI ya. KBBI. Jangan kamu bantah KBBI ya. Membatalkan, menyatakan batal tidak sah. Maka perjanjian yang pernah disetujui bersama itu berarti tidak sah. Arti membatalkan itu tidak sah hukum Taurat itu ya. Ya. Bukan menggenapi. Arti membatalkan itu bukan menggenapi. Kamu bisa nggak kamu berbahasa Indonesia dengan baik? Kamu cenah. Arti membatalkan itu tidak berlaku, tidak sah, tidak berlaku. Kamu paham? Bukan menggenapi. Apabila menggenapi itu berarti dia tuh menjalani, ya, menaati, ya, bukan membatalkan seperti ini. Sebentar host. Ini di bawah ada yang memuji-muji Semprul host. Salibkan yang di bawah ini host. Oke. Sabar, selesai fakta. Terima kasih dari paparan datanya. Kamu sudah mengerti melangkah lebih jauh dari yang saya jelaskan. Oke, gini Os. Dari datamu tadi, kamu sudah menjelaskan dengan baik dan benar. Jadi membatalkan ini artinya bahwa ini karena pada masa itu. Sebentar. Ini kok ada bunyi burung-burung begini? Siapa yang bunyi ini? Itu burungmu itu. Maliki, oke, kamu tadi mengatakan membatalkan dan menggenapi itu sama ya. Ini saya ajari kamu dengan bahasa Indonesia. Ini dikatakan arti menggenapi. Ini ada 4 contoh ya. Menuruti, mencukupi, menepati janji dan sebagainya. Ya. Menepati janji, oke. Yesus ini menggenapi ya, bukan membatalkan. Menambahkan supaya genap. Nomor 1 bukan membatalkan, menambahkan supaya genap, bukan membatalkan. Contoh di dalam menggenapi dan menepati. Dua, menepati itu berarti menjalani, bukan membatalkan. Arti membatalkan apa tadi? Nah, di poin nomor 1 Bang. Di poin nomor 1 menambah supaya genap. Ya, berarti hukum Taurat itu bukan dibatalkan, melainkan ditambah lagi. Ya, itu Bang. Makin ditambah lagi. Di pasal di nomor 1-nya itu menambah supaya genap, bulat, lengkap, utuh. Berarti itu harus lengkap, utuh, tidak hilang. Ya, tidak harus sah. Hukum itu harus sah. Ya. Berarti contoh, dialah menggenapi kelompok, kita menjadi satu regu. Berarti hukum Taurat itu genap, artinya itu menjadi satu pada bagian itu Yesus. Berarti kamu nggak bisa akan hilang. Iman yang saya sampaikan tadi. Apa? Berarti itu lihat, menambahkan supaya genap. Jadi karena apa Maliki? Selesai fakta. Mana jaringannya tidak kesampaian suara saya. Karena itu tidak kemampuan manusia untuk melakukan hukum Taurat itu, makanya sebentar. datang menggenapinya, menambahkan supaya genap. Nah, sudah jelas. Kamu di poin nomor 1 itu sudah ada kan? Sudah kamu lihat kan di nomor 1-nya itu. Ya. Nah, saya ikuti kamu kali ini. Karena pada siapa ya? Burungnya siapa itu? Burungnya Semprul itu.
Aku lagi kau ke bawah. Kali Mas Semprul, ada apa? Ada dendam pribadi kau sama aku kau. Iya, karena dia ngerot Semprul, makanya saya harus ada dendam pribadi sama Semprul ini. Nah, oke. Jadi abang sudah membantah sendiri ini kalimat abang ini karena sudah ada situ menambahkan berarti menggenapi. Jadi tidak salah yang saya sampaikan tadi. Nah, oke. Ini kembali yang abang bilang. Jadi abang sudah ini jelas bahwa itu masuk kepada ini kenapa kita harus melakukan hukum Taurat? Itu ada alasannya, ada tuntutannya. Mengapa harus 10 hukum Taurat itu ada? Tuntutannya untuk apa? Supaya di ayat itu menggenapi atau dapat tempat tertinggi di kerajaan surga. Tapi siapa yang bisa melakukan semua hukum Taurat itu? Ini Maliki. Tadi Yesus itu menggenapi. Arti menggenapi saya tunjukkan dalam KBBI ya, kamus KBBI. Kamu mengatakan membatalkan dan menggenapi itu sama, ya. Di sini arti membatalkan menyatakan tidak sah atau tidak berlaku ya, tidak saya tidak berlaku ya. Nah, ya. Tadi poin saya sudah tunjukkan arti menggenapi itu apa. Di sini dikatakan pun ya mengurangi. Ini mengurangi nih, dua ini mengurangi, membatalkan mengurangi. Sedangkan Yesus tadi menambah, menggenapi malah aturannya menambah, ini malah dikurangi, dibatalkan malah dihilangkan, ya, tidak berlaku, ya. Tidak berlaku. Jadi kamu sudah gabrul ini di sini kamu. Memang pernyataan kamu. Membatalkan dan menggenapi itu sama. Dengan matinya dia sebagai manusia di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat. Nah, makanya saya bilang jadi membatalkan ini karena di hukum Taurat itu tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Kamu berarti membatalkan ini? Tidak ada satu manusia pun. Kau balik dari tadi, saya sudah bantah dari tadi. Jadi makanya pertanyaan saya untuk abang, kalau abang dikasih seperti abang kan punya Taurat. Pasti abang punya Taurat nih. Kalau abang punya Taurat dan abang bisa melakukan semua hukum Taurat itu, maka abang mendapatkan tempat yang paling tertinggi. Nah, pertanyaan untuk sesuai fakta, apakah sesuai fakta bisa melakukan semua hukum Taurat itu atau tidak? Ini perintahnya Yesus, menggenapinya ya, menggenapi ya, bukan membatalkan. Kamu gabrul entah kemana pertanyaan kamu. Kamu tadi mengatakan menggenapi ini sama dengan membatalkan ini sama, ya. Ya. Kamu sudah tunjukkan tadi. Kamu sudah tunjukkan tadi. Iya, fakta. Kamu sudah bantah sendiri. Jadi itu kamu balik ke poin yang kamu tunjukkan tadi sendiri. Kamu sudah membantah sendiri argumentasimu. Oke? Jadi kamu ya, faktanya siang hari ini si Maliki ini membelokkan apa yang lurus. Benar. Itu si Maliki. Silakan Anda belokkan, nanti kami luruskan di sini ya. Semprul. Ya. Ini kayak tadi kamu kan Malikil, gini Maliki. Tadi kamu kan sudah membelokkan tentang menyatakan arti membatalkan dan menggenapi. Dalam KBBI arti menggenapi dan membatalkan itu apa? Ya, itu sangat berbeda. Ya, ya Maliki. Udah saya luruskan, jangan kamu bengkokkan lagi. Nanti patah kamu nanti. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Saya berusaha menjelaskan tapi Bang tidak. Iya, silakan sekarang kalau mau dibengkokkan lagi. Kalau mau dibengkokkan lagi silakan. Oke. Bentar, terserah itu untuk apa? Itu yang menilai itu dari penonton yang 280. Jadi penjelasan kamu sudah membantah sendiri dari poinmu yang kamu tunjukkan tadi. Nah, oke. Kita balik ke yang lain. Kita sekarang ke topik lain. Saya punya topik untuk Maliki bentar. Izinkan saya ngomong bentar, boleh? Siapa itu? Abuya. Abuya. Oke. Silakan Abuya. Iya, begini kan tadi saya bilang kalau saya itu ada di pihaknya Maliki. Oke. Ya, jadi saya bisa mencerna omongan daripada Maliki ini ketika saya menggunakan akal yang tidak sehat. Maaf ya. Maksudnya gimana? Jadi saya paham apa yang disampaikan Maliki, cuman saya harus menggunakan akal ya mungkin bukan akal manusia lah. Jadi intinya gini. Akal hewan gitu ya? Iya, akal hewan lah. Jadi begini. Jadi maksudnya Maliki ini begini. Ketika 10 yang ada di itu kan posisinya kata Pak Maliki tadi tidak ada orang pun yang sanggup menjalankannya. Nah,
Sehingga memang ketika Paulus membatalkan, ya dikatakan membatalkan biar lebih dipahami sama akal sehat ya. Jadi tanggapan Pak Maliki ini menggenapi. Kenapa Pak Maliki menanggapi menggenapi? Sebab itu disesuaikan dengan nafsu Pak Maliki, disesuaikan dengan keinginan-keinginan manusia yang memang tidak ingin mempunyai aturan. Jadi kata menggenapi Pak Maliki ini diganti, kata membatalkan Pak Maliki ganti dengan menggenapi, karena Pak Maliki ini merasa tidak sanggup dengan semua peraturan-peraturan yang ada di hukum Taurat tersebut. Kan begitu. Jadi tetap secara konsep data yang tadi dipaparkan oleh Bang Pakta dan Bang Samprul juga, itu udah bener. Cuman ya yang namanya nafsu ataupun memang keinginan manusia mungkin seperti itu, dan itu bukan fakta tapi asumsi. Jadi yang benar tetap kalau memang itu Alkitab itu pedoman hidup Bapak, ya tetap harus mengakui. Jangan sampai mengutamakan asumsi begitu. Gimana Pak Maliki kira-kira? Gimana? Abuya sudah, Abuya Strong. Ya. Abuya Strong sudah. Pak Maliki silahkan dibengkokkan ucapan Abuya Strong ini. Kalau dari tanggapannya Abuya Strong, saya rasa gak ada yang salah ya, karena saya mengakui betul dari 10 hukum Taurat saya gak mampu melakukannya. Makanya salah satu jalannya untuk supaya saya tergenapi, supaya saya dapat bagian dalam kerajaan surga, yaitu ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab matinya dia sebagai manusia ia telah balik. Nah, jadi ketika saya, ya itulah kembali jadi yang disampaikan Abuya Strong betul. Ketika saya tidak mampu melakukan hukum Taurat, maka Kristuslah yang menjadi pedoman hidup saya. Oke? Nah, itulah jahatnya Paulus. Maaf ya Maliki ya, itulah Sedikit dulu teman-temannya, saya mau izin sholat sedikit. Tambahan dari saya. Betul kata Maliki, dia tidak mampu melakukan 10 perintah hukum Taurat, karena memang perintah 10 hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan Bani Kulub. Ya, Bani Kulub itu yang diikuti itu Pak Paulus. Demikian firman saya standby, lanjutkan. Di sini sudah masuk ya, salat duhur. Izin bertanya dulu, host. Bentar, izin bertanya dulu, host. Bentar, Pak Maliki, ya. Pak Maliki. Ya. Pak Malik, Anda siang hari ini sehat? Oh, sangat sehat. Iya. Anda tidak dalam tekanan siapapun, tidak ya? Oh, santai Bang Semprul, itu biasa. Alhamdulillah. Pak, ini Bang Semprul, ada pertanyaan untuk Bang Semprul. Pak Maliki, sebentar saya ya. Maaf, ini Mas Ribu, maaf ya, tidak ada niat apapun dari saya. Ini timbul dari hati saya sendiri. Tidak ada niat untuk memojokkan Maliki, tidak ada. Jadi begini, ketika sekarang Paulus ya membatalkan 10 hukum Taurat, ya terus di sana Anda katakan bahwa itu menggenapi, dan itulah menurut saya akal manusia yang sehat dan normal, bahwa betapa jahatnya Paulus ketika membatalkan 10 hukum Taurat, sehingga Paulus ini ingin sesuai hukum ini dengan nafsu kita, dengan keinginan kita, dan memang Paulus ini tidak bisa menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Yesus yang berdasarkan wahyu gitu, ketentuan aturan dari Tuhan gitu. Jadi ya begini, maksudnya tetap Pak Maliki itu harus mengutamakan kebenaran daripada nafsu Pak Maliki. Justru kalau saya berpendapat sangat jahat ini Paulus gitu. Jadi mengikuti hawa nafsunya, sehingga hukum-hukum yang tidak sesuai dengan keinginan dia rubah gitu. Gimana tanggapan Pak Maliki? Terima kasih Bang. Jadi yang menurut Abang itu Paulus itu sangat jahat, yang Abang bilang itu Paulus sangat jahat, ya memang pada masa dia berada, dia mengikuti segala hukum Taurat, dan dia betul, dia orang yang sangat kejam. Bahkan dia mengakui sendiri bahwa akulah yang paling jahat, paling hina di antara semuanya.
Nah, tapi puji syukur bagi Paulus, sekarang ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, ketika dalam batin rohnya dia tidak lagi sejahat seperti yang kamu asumsikan, ini jahatnya sekarang ini, tapi ini Rasul Paulus gak jahat lagi seperti dia mengikuti hukum Taurat itu. Nah, oke. Untuk siapa tadi yang bicara tadi? Saya gak ingat. Abuya ya? Iya, iya. Abuya. Terima kasih Abuya. Itu ini kamu aja yang saya anggap itu ini terarah penjelasannya. Masya Allah, Bang Semprul tuh, Bang sesuai. Jadi kita itu jangan memakai akal sehat kita. Jadi kan lanjut Bang Semprul. Ini Abuya. Dia ini Paulus ini gak jahat ya, seperti kalau dia tulis PB ini dia gak jahat. Dia tulis dari 13 kitabnya dia gak jahat seperti yang kamu asumsikan sekarang. Dulu memang dia jahat, tapi sekarang puji syukur dia berjumpa dengan Yesus ini dan dia mengakui dirinya sendiri bahwa dia tidak mampu melakukan segala hukum Taurat itu. Nah, salah satu cara agar dia bisa agar bisa dia memperoleh keselamatan atau bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, yaitu dia menerima Yesus dan dia mengakuinya dengan matinya dia di atas kayu salib, maka dia mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, terserah Abuya Strong. Kalau Abuya Strong saya pendapat bahwa ini Kristus telah mati, silakan. Tapi puji syukur kamu pakai ayat ini, itu sudah luar biasa, sudah melangkah lebih maju karena kamu di ayat 15. Oke, lanjut. Masya Allah, Masya Allah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jadi begitu ya menghadapi Maliki ini, jangan pakai akal logika yang sehat. Lanjutkan Bang Semprul. Saya rasa saya sudah kelar karena ini akalnya Abu Strong sudah selangkah lebih maju lah. Bagus. Jadi sedikit lagi kalau ini ya Tuhan bekerja untuk Sebentar ya, kenapa Abu ya? Lanjut sama Bang Semprul, lanjut. Itu jadi kita ketika menghadapi Maliki ini jangan menggunakan akal manusia, harus menggunakan akal hewan. Lanjut. Oh begitu. Abuya yang bilang loh, dia bilang dia hewan. Iya. Siapa yang hewan? Jadi Bang Maliki Abuya yang bilang. Kalau saya meyakini di dalam diri saya itu ada akal tobi'i, ada akal gorizi, ada akal ruhani. Akal tobi'i itu akal hewan, sehingga manusia pun hewan, cuman manusia ada bedanya. Hayawanun natik, hewan yang berpikir. Nah, itulah bedanya manusia dan kambing, bedanya manusia dan cicak. Jadi sehingga memang sama, hewan pun punya akal, cuman akalnya tobi'i, dan kita pun sama hewan gitu. Jadi Abuya Strong, jangan kau tanggapi di situ. Itu gak perlu diperlebar di situ tuh. Iya kan, itu kan tadi kata saya juga harus menggunakan akal hewan, jangan menggunakan akal manusia. Lanjut. Gak perlu kamu bahas di situ. Ayo sesuai fakta. Ini ada pertanyaan untukmu. Lanjut, Pak. Ada pertanyaan untukmu. Izin ya, ketika ada apa yang saya nonton atau yang dari sejarah yang saya baca kemarin, cuman saya kalau memang abang butuh faktanya, butuh datanya, saya akan paparkan nanti. Tapi kalau abang nggak butuh, oke, nggak apa-apa. Ini di masa di Ka'bah itu, kalau kamu mau cari sendiri aja di Google atau mungkin di Google nggak ada. Di Ka'bah kamu cari. Ini di dalam di dalam Ka'bah itu ada ini patungnya Yesus sama Bunda Maria. Apa betul apa tidak? Gambar, bukan patung, gambar. Iya, gambar. Oke. Kenapa memang? Oh, berarti di dalam Ka'bah itu ada ya? Memang kenapa, Semprul? Maliki, memang kenapa? Dulu pernah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perkataan Buya Sakur ya.
yang dimana Buya Sakur ini angkat telur cari muka pada orang-orang Kristen semalam, dan itu sudah dibantah oleh para ulama-ulama, yang dimana ada Habib Haikal Hasan, ya, beliau juga mengatakan semua itu bohong. Ya sudah, dibiarkan saja. Itu Gus Koyum membahas panjang lebar loh. Oh itu bohong berarti Bang ya. Gus Koyum sudah membahas panjang lebar di situ bahwa ya ada mes yang disampaikan oleh Buya Sakur itu mes seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Terus apalagi? Itu bukan prinsip dasar loh. Ya, yang prinsip dasar itu kan, yang prinsip Buya dasar Sakur, itu kan kita beragama ini kan masalah ketuhanan. tidak, kalau ke masalah ini kita biarkan, tidak kita bantah dengan spesifik, dengan jelas sejelas-jelasnya, maka akan menjadi liar, karena ini medsos yang dimana semua orang pun dapat merekam. Iya, Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Sakur itu berdasarkan di mana dia angkat telur. Angkat telur itu artinya cari muka. Yang dimana dengan tujuan waktu itu supaya iya memang Buya Sakur itu. Buya Sakur sekarang sok-sok membahas bagaimana kristologi, namun tidak berkesesuaian dengan Bible itu sendiri, yang dimana Bible berkisah A, Buya Sakur mengatakan B. Ya, jadi malah justru saya pernah ya, kawan-kawan saya juga pernah melayangkan surat kepada Buya Sakur, dan Buya Sakur pun tidak menanggapinya sama sekali. Para habaib ini, ya, jikalau memang pernah ada di mana digambar di sana. Nempel Bro di Maliki bisa ini ya. Mungkin kalau dipaparkan di sini ya itu panjang lebar loh. Buka channel saya, tahu channel saya kan? Oke, terima kasih. Berarti itu ada kebenarannya di situ ya. Tidak ada. Tidak ada. Itu tidak benar. Kau membengkokkan terus kau. Kau membengkokkan. Bukan si host tadi dia sudah bilang meskipun kau Tidak, saya katakan saja dulu Bang Sabrul. Izin dulu. Itu tidak ada. Itu dibahas panjang lebar. Tidak pernah ada, tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Saya punya topik untuk abang ini. Setuju nggak Allah itu penipu? Hah? Kenapa? Setuju nggak Allah itu penipu? Mau bahas itu. Lalu kalau di kitab Anda juga ada, di kitab Anda juga dikata bahasa Tuhan kalian juga penipu, Tuhan kalian juga iblis, gimana? Roh jahat yang datang dari Tuhan, datang daripada Allah. Terus itu ada orang gila. Terus Tuhan juga menyesatkan raja-raja. Tuhan menyesatkan umat manusia. Itu di dalam kitab Anda pun ada. Sebelum Anda membawa narasi yang akan menjadi sebuah polemik yang akan mempermalukan diri Anda sendiri, yang sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu dan ada penjelasan yang detail, yang dimana Anda sendiri tidak dapat kuasai. Jangan membawa yang, kalau memang Anda memaksakan untuk membahas itu, ya silahkan, ayo kita bahas. Ayo, silakan dibuat. Allah Tuhan itu penipu. Oke, monggo silakan dibuat. Coba buat narasinya, biar saya pengen dengar. Sejauh mana Anda dapat meladeni saya nanti? Baca. Loh, baca. Anda yang harus baca. Jangan berkata-kata yang fitnah jikalaulah tidak tahu membaca. Barang siapa dia menuduh, barang siapa dia mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan, maka dia yang harus memberikan pembuktian. Jangan asal bacot. Kita dalam ranah berdebat, memang kita dilindungi undang-undang, tapi harus akademis. Jadi itu saya fitnah gitu Bang ya? Fitnah. Maliki, saran dari saya tadi udah ngomong ucapan Maliki saya bisa dimengerti dengan akal jangan bicara Quran lah. Apalagi wallahu khairul makirin.
Allah membalas tipu daya mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang awalnya Tuhan satu dibilang dua, dibilang tiga, yang awalnya Tuhan tidak pernah mati malah dibilang mati tergantung di kayu salib. Begitu Bang Maliki. Ya, berarti saya fitnah ya. Iya, Ya fitnah lah kalau kau bilang Allah penipu. Oke, Ya saya fitnah. Oke. Karena saya baca terjemahannya aja sih Bang di surah An-Nisa 4 ayat 42. Iya. Dibaca dari awal sampai akhir. Silahkan dibaca. Jadi kamu tidak mampu ya menunjukkan data. Jadi saya mau mengatakan Cek. mau mengatakan Halo Pak bisa. Dalbo. Apakah saya masih di dalam? Kok masih ada? Mana ini Pangalan? Dari tadi saya bicara berarti nggak ada yang dengar ya? Makanya kok ini kok pada diem semua gitu. Turun dulu baru naik lagi. Turun dulu baru Berarti naik. kemana saya nih piginya? Gimana nih? ini? Enggak ada, hilang soalnya. Waduh. Ada Turun suara dulu, kok baru nggak ada naik. orangnya ini. Turun dulu baru naik Akhi. Turun dulu baru Akhi naik. Dalbo, tolong Siap. bukakan 2 Tesalonika nomor 2 nomor 11 dan juga nanti ada di Kolose juga, itu di mana Tuhan mereka juga menyesatkan, Tuhan mereka juga menipu. Di mana? 2 Tesalonika 2 Tesalonika bab 2 nomor 11. Tesalonika Nikah nomor 2 bab 2 nomor berapa? 11. 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atau atas mereka yang sebabkan mereka percaya akan dusta. Demikianlah firman Allah. Bagaimana itu Pak Maliki? Satu dulu, nanti saya carikan lagi yang di Kolose. Satu dulu. Bagaimana Pak Maliki? Itu ala saudara menyesatkan. Belum ini, ala minta tolong. Minta tolong loh. Minta tolong untuk diselamatkan. Ini ala ini. Kalau saya yang Nah, bertanya, ini. Mana itu, Dion? Saya sudah tarik saudara. Demikian firman Allah. Ayo, Maliki. satu dulu, nanti kita tambahin kalau masih kurang Pak Maliki. Maliki, Pak Maliki, Maliki, ayo. Cuit. Nah ini Jawab Pak Dion. pertanyaan Ini masih mau membahas. Oh, kok masih mau Gimana dia? Maliki? Siang perlu lagi ditanggapi Bang. Soalnya Selamat siang. Bagaimana Pak? Abang mengatakan di bawah tadi bahwa tidak ada Paulus membatalkan hukum Taurat. Betul apa tidak? Ini Maliki ini sudah gugur. Dia Iya, tidak mau betul. menanggapi. Gugur bungaku di taman baru. Yang abang sebutkan itu, kalau saya baca coba ya, artinya aku untuk mengikuti tadi apa yang orang abang bilang. Di situ bukan Paulus yang membatalkan, bicara tentang Paulus ini ya bang ya. Itu bukan Ya. Paulus yang membatalkan. Coba kita baca sama-sama. Ya, mari kita mendengarkan sama-sama. Demikianlah firman Paulus. Bagaimana Pak sesuai fakta tampilkan lagi. Sepertinya anak-anak Paulus ini mau membacakan firman Paulus. Efesus itu bukan firman Paulus bang. Efesus 2 ayat 15. Itu perkataan siapa? Perkataan siapa itu? Baca aja bang, coba buka Efesus 2 ayat 15 itu biar kita baca sama-sama. Ya, buka. Buka aja.
Tapi abang tahu penulisnya itu siapa? Iya, penulisnya itu Paulus. Perkataan itu siapa? Baca aja Bang, yang coba. Berarti perkataan Pak Paulus. Ya silakan dibacakan, saudara atau saudara yang terkasih. Demikian jemaat gereja yang terkasih. Lanjutkan. Mana malah ngopi dia? Ya, halo. Efesus 2:15. Efesus, jangan 15. tunggu dulu, Bang sesuai. Dia tidak mendengar soalnya. Bersamaan lagi ini. Coten. Jangan, tidak perlu Bang. Googling nggak perlu. Abang, nggak perlu googling lah. Ya, saya juru googling. Hai manusia. Googling itu dia buka Alkitab. Apa bedanya? Yang jelasnya dia tidak dengar. Suara siapa tadi tuh? Suara siapa barusan tuh? Mau nggak tahu siapa dia? Jin Tomang. Oman, aduh. Kau dengan saya belum selesai ya. Oh, nggak Kenapa punya ilmu, kau? saudara. Kenapa kau dendam kali sama Semprul? Masalahmu apa? Nah, ini dia. Dan tadi Nah, sama baca, Bang. mereka suka potong-potong gitu. Lihat Bang, Apanya? di situ di mananya Paulus membatalkan. Dibaca dulu lah. Dibaca dulu. Oke, saya baca ya. Pelan-pelan, Bang. Ini Bang, Pelan-pelan. Efesus ini adalah pernyataan Paulus itu sendiri ya. Karena ini adalah 12 termasuk 12 surat Paulus ya. Iya, benar. Jadi surat Paulus ini semua itu adalah pernyataannya. Dia menyatakan ya, bukan saya ya. Di Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke? Iya, Oke. Sekarang ini Bang, kutanggapin ya. Oke, izin kutanggapin dulu. Di situ dikatakan matinya, isitunya itu huruf besar. Maksudnya siapa? Itu Yesus. Dan iya, itu maksudnya siapa? Yang membatalkan itu bukan Paulus, tapi Yesus. Iya, itu di situ adalah Yesus. Hanya Paulus menyatakannya aja. Jadi bukan Paulus yang membatalkan. Jadi supaya dipahami baik-baik. Dengan matinya, maksudnya yang mati itu siapa? Yesus. Baru selanjutnya ia membatalkan, dan kalau kalimat selanjutnya supaya keduanya itu menyatu, makanya mengarah kepada Matius yang orang bacakan abang itu, bahwa Yesus berkata tidak tidak mengurangi sedikit pun, isitunya itu Yesus. Iya, maksudnya itu siapa? Iya, Yesus. Jadi bukan Paulus yang membatalkan kalau bicara soal ini. Ya. Nggak perlu tafsir kurata untuk hal itu. Oke. Di Efesus itu Paulus sangat menyatakan bahwasanya Yesus itu membatalkan. Abang baca di Matius 5:17-18, di sini dikatakan, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Paulus itu dapat kata-kata bahwasanya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Iya pas itu Bang. Ini dasar dari Paulus, tapi baca lagi selanjutnya Pertanyaan saya, mengapa Paulus bisa menyatakan Yesus membatalkan hukum Taurat? Karena Bang, kalau dipelajari dari perjanjian lama tentang ini, salah satu simpelnya, kalau misalnya untuk penghapusan dosa bagi kami itu harus menggunakan yang namanya darah. Ada banyak hal yang lain. Tapi makanya kita percaya dengan kematiannya itu semua percaya kita ditebus. Jangan ke perjanjian lama dulu. Ini perjanjian baru sudah. Loh, sumbernya kan yang abang bahas ini kan perjanjian lama. Hukum Taurat itu di perjanjian lama Bang, bukan di perjanjian baru. Karena yang ingin menggenapi perjanjian lama itu Yesus, ya. Memang iya. Jadi untuk apa perjanjian lama itu di sini Yesus menggenapi, makanya sebagai bukti menggenapi. Kalau di sana dikatakan berzina itu dosa, tetapi di perjanjian baru menggenapi dengan matamu saja belum melakukan itu sudah dosa. Nah artinya orang-orang Kristen atau orang percaya itu banyak berpikir dengan itu ditiadakan, malah mereka bebas dari yang namanya hukum dosa. Gini Dion, pernyataannya Paulus menyatakan bahwasanya Yesus itu membatalkan hukum Taurat, itu maksud kamu, bukan Paulus yang membatalkan ya? Iya, gitu. maksudnya di situ perlu ditekankan. Pertanyaan saya, di mana Yesus menyatakan hukum Taurat itu dibatalkan oleh dia? Tidak ada. Di mana? Nggak ada kan?
Berarti Memang nggak ada. ada. Nggak ada, Karena berarti pada hanya dasarnya pernyataan Paulus. Yesus itu tidak membatalkan, hanya itu merujuk kepada karena ada orang-orang yang berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Yesus itu di dalam Matius itu seakan-akan orang berpikir dibatalkan itu semua. Makanya Paulus tekankan kembali, tapi dibatalkan itu maksudnya apa? Ada banyak hal yang perlu dibahas tentang itu, Bang. Jadi nggak bisa hanya semerta-merta kita ambil satu comot dan harus langsung kita akan bilang orang abang di sini tadi udah salah bahwa bilang Paulus membatalkan. Di situ Yesus membatalkan kalau menurut kalimat yang mencomot ini Rita Wahyuni bintang 5 nih ya. Saya kasih tahu kamu dong. Nah, Efesus 2:15 kematian Kristus membatalkan hukum Taurat. Ini lebih berhak. Pak Fakta, tampilkan lagi di Efesus itu. Di situ sudah jelas, teman diam. Di situ Iya, sudah Bang. jelas. Maksudnya Makanya tadi yang sebelum kubantah. tadi berlanjut, dengarkan. Sebelum Anda bernarasi terlalu jauh, kita sepakat. Ini Efesus ini perkataan siapa dan tulisan siapa? Itu bukan tulisan- perkataan Yesus, Pak. Saya bisa mengatakan Bandion ini mencuri. bukan. Ini perkataan Sekarang saya, gini, tapi Bang. faktanya Bandion bukan mencuri. Enggak gini, Bang, yang dijelaskan si Paulus itu di situ siapa, Bang? Yang pertanyaannya siapa? Nya itu siapa di situ, Bang? Nya itu maksudnya Coba Anda nyimak gitu. Oke, gini Bang Dion ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, yang mana Yesus telah membatalkan hukum Taurat yang dinyatakan oleh Paulus? Tidak ada. memang Yesus yang tidak mana? membatalkan. Yang nggak pernah membatalkan. Jadi mengapa Paulus menyatakan di dalam surat dia bahwasanya Yesus telah membatalkan hukum Taurat? Itu ada yang melatar belakangi itu, Bang. Dan Latar nggak belakang bisa gimana? juga. Nah, Ada yang ini melatar sekarang belakang. ini surat Paulus. Ya, Paulus berdusta. Jawab yang jujur. Paulus berdusta. Oh, ikuti kata-kata saya. Sebentar biar nggak ribut, sebentar. Saya tengahi. Dion, kamu diam dulu ya. Sebentar. Begini, Bang, sesuai fakta, tolong Ya. tampilkan yang di Matius. Yang di Matius tolong ditampilkan. Matius 5:19 Abang dah. Ya, tenang, Oke. kita tenang. Oke Bang dah. Ya, tolong dibacakan. Oke, Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Oke Bang Dion, sudah jelas? Bang. Nah, sekarang baca, Bang, yang di Efesus itu lagi, cocokkan. Biar kita cocokkan di Efesus 2 ayat 5 itu. Kita cocokkan lagi. Oke. Pelan-pelan Sabar. baca, Bang, pelan-pelan. Oke, Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lanjut. Supaya Untuk apa, Bang? menciptakan Supaya apa? keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh oke. Nah, gini, Bang, aku sedikit aja ngomong, Bang. Nah, keduanya itu maksud yang pertama gini, Bang, supaya jelas-jelasnya itu maksudnya setuju bahwa itu adalah maksudnya yang diterangkan Paulus itu adalah Yesus, betul? Betul. Nah, iya itu juga itu yang dimaksudkan adalah Yesus, betul? Betul. Nah, untuk yang selanjutnya keduanya itu maksudnya yang mana, Bang? Keduanya itu Karena gini, Enggak, yang gini keduanya, dulu, Bang. yang keduanya menyatu, perintah dan ketentuannya ini yang dimaksud, perintah dan Ya, ketentuannya. Ya, Iya, perintah dan ketentuannya itu dibatalkan. Yang menyatakan membatalkan ini adalah surat Paulus. Dan pertanyaan saya, bukan di surat Paulus yang mana? membatalkan. Kalau surat Iya. Paulus yang membatalkan di situ Oke. artinya perkataan Paulus. Oke, Dan Paulus itu hanya menjelaskan tentang Yesus. Jadi di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia telah membatalkan hukum Taurat? Memang Tidak nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Jadi mengapa dia mengatakan ini? Saya enak cuma apa? Iya, Maksudnya Bang. ini mengatakan dia Enggak, lihat. Yesus membatalkan hukum Taurat. Maksudnya itu ke bawah supaya jelas. Kalimat selanjutnya itu masih di ayat 15, Bang. Iya, di sini poinnya Bang, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan perintah dan dalam ketentuannya. Ini kurasa keduanya di menjadi dalam- satu. Gini, Bang, gini, Bang. Kedua menjadi satu, ini menjadi daging, perintah dan ketentuannya Kurasa menjadi daging. jadinya, Bang. Orang abang orang Oke, gini dulu Bandion. Kita Sedikit aja, sepakat Bang, dulu. sedikit aja. Ini Efesus ini perkataan siapa dan siapa penulisnya? Itu penulis adalah
Rasul Paulus, tetapi apa yang disampaikan itu bukan berarti semerta-merta semua adalah perkataan dia. Dan dia juga ini seperti ini, dia menyatakan tentang Yesus, bukan ini pernyataan Paulus atau pernyataan Yesus? Saya tanya dulu. Paulus tentang Yesus, tentang Yesus mengenai hukum Yesus Taurat. tidak pernah membatalkan hukum Taurat, malah dia menggenapi. Tidak membatalkan, Bang, menggenapi. Makanya baca selanjutnya, Bang, bahwa di sana dikatakan berarti kalau anda menyatakan bahwa ini adalah pernyataan Yesus yang dikutip oleh Pak Paulus, artinya Yesus tidak konsisten untuk memberikan satu hukum. Bang, yang di atas itu Tidak Paulus konsisten, menyatakan, Bang. Enggak. Kita harus memahami gini, Bang. Enggak. Kita Harus memahami. Bang, gini, Dengan Bang. cara untuk memahami, Bang. Enggak, gini. Kita harus lihat semuanya. Kurasa orang abang pun dalam hal yang namanya mengartikan satu ayat di dalam kitab orang abang, kita nggak bisa. Kami tidak mengartikan. Dan itu jelas Di sini situ, Anda Bang. menyatakan Supaya secara tidak langsung enggak, gini, kalau supaya Yesus itu keduanya menjadi tidak satu. konsisten memberikan satu ketetapan hukum. Dan di situ jelas supaya keduanya menjadi satu, jadi nggak terpisah antara hukum Taurat itu dengan kedatangan Yesus. Coba Anda nyimak. Menjadi satu. Coba Anda dengarkan. Di Matius 5:19 dibacakan. Coba Anda dengarkan baik-baik. Ini pernyataan Yesus. Benar. Baca, Bang. Iya benar itu, Bang, aku udah baca. Aku tadi ngikutin di bawah. Ya. Jadi gimana? Di mana Yesus menyatakan dia membatalkan hukum Taurat sehingga Paulus bisa menyatakan bahwasanya Yesus itu membatalkan hukum Taurat dari segala perintah dan ketentuannya, yang mengatakan menjadi dua menjadi satu menjadi daging. Di mana Yesus menyatakan seperti itu? Apabila Anda mengatakan surah Paulus itu yang menyatakannya itu adalah Yesus itu sendiri. Oke, Jangan diloncat itu. Enggak, gini, Bang. Yang pertama, gini, Bang, aku yang pertama, yang kenapa aku naik tadi, karena orang abang bilang Paulus membatalkan hukum Taurat. Kalau berdasarkan ayat itu nggak benar, karena jelas di situ Yesus dan ia dikatakan. Itu yang saya perlu bantah. Kalau bicara tentang apa yang dibatalkan, kalau kita dalam pemahaman kita bahwa hukum dosa di dalam perjanjian lama itu darah harus bayar, dosa harus dibayar dengan darah. Jadi semua orang percaya kepada Kristus setelah dia. Abang bicara nggak ada data loh, Bang. Kami bingung untuk menyimaknya. Di dalam perjanjian lama memang nggak gini, Bang. Di dalam perjanjian lama memang gitu kan. Asumsi Abang dengan Kristen-Kristen lain itu nggak berbeda. Itu aja. Di perjanjian lama, Bang, kalau kita belajar tentang Alkitab, makanya ada kurban-kurban di imamat itu, Bang. Itu berbicara tentang yang namanya penghapusan dosa. Sekarang pembahasannya, Bang, jangan Abang lompat-lompat dulu ya. Ya, janji jangan lompat-lompat ya. Sekarang ini yang kita bahas ini yang pernyataannya Paulus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Anda mengatakan bahwasanya ini membatalkan Yesus gitu. Yang di dalam surat Paulus ini, di mana Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat itu? Ada. Udah aku bilang, Bang. Yang pertama tadi aku bilang, Bang, karena orang abang tadi menyerukan itu bahwa Paulus yang membatalkan. Di situ ya, kan surat Paulus. Ya, surat Paulus ini berarti yang menyatakan. Ini yang menyatakan Paulus. Ini surat Paulus. Begini aja, Bang Fakta. Oke, dengarkan dulu. Begini aja, Bang Fakta. Sekarang saudara menyatakan Yesus membatalkan hukum Taurat menurut pernyataan Pak Paulus. Pak Paulus itu mengetahui kalau Yesus itu membatalkan hukum Taurat itu dari mana? Sehingga dia bisa menampilkan di situ, dia menulis di TPP itu. Dari mana? Coba. Oke, Bang, tunggu bentar, Bang. Lagi ada sedikit gangguan ini. Anakku datang. Kalau dikata membatalkan tidak, ya, malah justru lebih kejam lagi aturan yang dikasih. Kalau dikata membatalkan tidak juga, malah justru lebih kejam, ya. Malah dia suruh cungkil mata apabila mata itu membawa dosa, dan potong tangan jika lelah tangan itu juga membawa dosa. Malah lebih kejam lagi. Nah, yang dimana di dalam perjanjian lama sekalipun bahwasanya Allah dikata di sana
Allah itu sangat membenci orang-orang yang senang memutar-mutarkan lidahnya dengan segala kedustaannya, yang haus dengan darah. Dia aja ngeyel gitu loh. Ya, itu haus dengan darah. Itu tertulis di dalam Mazmur 5 nomor 6 ya, bahwasanya orang yang senang menumpahkan darah itu Tuhan benci, dan orang yang senang menipu dengan memutar-mutar firman Tuhan dia sangat membenci. Nah, siapa di sini yang suka memutar-mutar firman Tuhan? Orang-orang Kristen sendiri atas bimbingan Paulus. Nah, di Mazmur 10 nomor 7 juga di sana dikatakan bahwasanya mulut penuh dengan kebohongan dan ancaman kesulitan dan kejahatan ada di bawah lidahnya. Nah, siapa yang sering melakukan itu? Bang, justru saya lebih percaya Paulus daripada Abang. Lebih percaya Paulus ya, karena Anda kan memang anak buahnya. Ya, Bapak, kalian kan anak Paulus, maka iblislah yang menjadi bapakmu, karena sesungguhnya Paulus sendiri mengatakan, aku jerat kamu dengan dusta, aku jerat kamu dengan dusta. Itu jelas kok, ya. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu semuanya dusta. Oleh karena dia sendiri berkata, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tapi ya dengan kebodohanku aku berharap dapat bermegah-megah. Itu jelas di sana. Jadi menuruti kehendak dia sendiri, perkataan dia sendiri, bukan perkataan Tuhan. Lanjutkan Bang, saya tertarik tadi bermegah-megah dalam hal apa maksudnya tuh? Nah, sekarang kalau bermegah-megah ingin kaya, saya katakan ingin kaya, Anda terima tidak? Loh. Jangan ngelantur. Enggak, bukan ngelantur. Karena dia memang ingin kaya. Bahkan saya bisa menunjukkan bukti. Itu Abang yang sampaikan tadi ayat yang Abang kutip, dia bermegah-megah dalam apa? Dalam ingin kaya. Abang harus ingin kaya. Abang ingin kaya. Dibacakan oleh mualaf Musa ini. Jadi kalau baca ayat itu, kalau mau cari dukungan, baca keseluruhannya. Dia bermegah-megah dalam hal apa di situ? Ya, ingin kaya. Jangan. Kau sudah nimbrung dari ayat yang kamu kutip tadi. Kamu sudah potong gitu. Apa perlu saya tunjukkan buktinya? Sudah biar tidak melebar. Kalau mau saya tunjukkan buktinya, saya tunjukkan buktinya. Bahkan dia sampai menumpahkan darah orang-orang Yahudi agar dia dapat bermegah-megah, dan dia menjual orang-orang Yahudi untuk pada penguasa-penguasa Roma agar dia dapatkan uang untuk bermegah-megah. Itu ada datanya. Betul, kembali itu pada masa laptop. dia hidup di Kembali ke laptop. Dia bermegah-megah yang dimaksud yang Abang apa tadi? Dia bermegah-megah seperti yang abang kutip tadi. Dia bermegah-megah dalam hal apa? Saya tanya di Abang sekarang, kalau Abang masih bilang dalam hal kekayaan, Abang keliru besar di situ. Hanya saja saya butuh satu kata yang Abang potong itu, yang Abang tidak bacakan itu aja yang Abang butuh. Itu Abang sudah fitnah itu. Aki, tolong ketik tolong ketik Makabe 2 nomor 2 apa sampai Makabe 2 ya. Makabe 2 nomor 8 di situ. Abang tunjukkan aja. Saya tadi aja. Oke. Sekarang Abang tunjukkan aja. Saya tunjukkan Makabe ya. Dan sejarah itu nyata bagaimana orang-orang Kristen dahulu senang, orang-orang Kristen yang sezaman dengan Yesus pada abad pertama, mereka gemar menjual orang-orang Yahudi sebagai budak pada orang-orang Roma, penguasa-penguasa Roma, agar mereka dapat membayar hutang, mereka yang saya kejar tadi, Bang, yang saya kejar di Abang tadi, yang Abang sampaikan tadi itu, Paulus bermegah-megah dalam hal apa? Itu yang Abang perlu jawab. Bermegah-megah untuk kekayaan, kalau Abang bilang bermegah-megah dalam hal kekayaan, kalau saya bilang itu kan persepsi Abang, itu asumsi Abang. Jadi kalau Abang Anda mengatakan asumsi, tampilkan dong datanya. Menyangkal, kamu tidak tahu, kamu tidak paham. Giliran diminta, kamu punya data, kakak juga. Bos, kau diam. Kamu tampilkan datanya dong. Bos. Yang menyampaikan, yang bercakap-cakap. Makanya kalau kamu menyangkal ya pernyataan mualaf Musa yang berdasarkan dalil, tampilkan datanya di mana. Bos, kau diam. Yang apa tadi yang perlu kita ini
apa tadi ini penyampaiannya tadi, saya tanya kepada dia saya butuh hanya kejujurannya dia aja. Paulus bermegah dalam hal apa di situ yang dimaksud? Dia mengatakan bermegah-megah untuk kekayaan. Nah, itu. Kekayaan. Dari ayat yang abang baca itu loh, jadi ayat yang dibaca aja itu dia ini potong dan disuruh untuk baca lengkap dia gak mau. Itu salah satu fitnah dari Abang Musa ini. Kok juru fitnah, kok fitnah cemana? Gini, izin. Anda menyangkal ya, membantah pernyataan Aki Musa. Sekarang giliran saudara untuk membantah pakai data. Datanya di mana, Pak? Coba bantah pakai data. Itu berarti Abang Musa fitnah ya? Bukan fitnah. Tunggu. Itu data tadi dia baca. Sabar dulu. Kalau Abang Musa gak tunjukkan datanya, berarti Abang Musa fitnah ya? Kalau setuju dulu baru saya tunjukkan datanya. Ada datanya, dia itu ayat dia baca. Bermegah-megah itu menurut kamu itu maksudnya apa? Definisinya apa itu bermegah-megah? Ya kalau kamu mendefinisikan bermegah-megah itu memang banyak definisinya, tapi yang kalau banyak tunjukkan satu aja. Yang dia ngomong tadi, cotet. Tunjukkan aja di mana apa definisi bermegah-megah. Bos, dia kutip ayat, tapi dia nggak baca keseluruhannya. Begitu dia bilang bermegah-megah, dia langsung berhenti di situ. Kalau dia baca masih ada sambungannya. Makanya kalau Anda mengatakan hal demikian, baca keseluruhan kau. Kau yang baca keseluruhan, gitu loh namanya diskusi. Nah, Bang Os, Bang Os harus akui bahwa yang mualaf Musa ini dia fitnah. Dia harus setuju dulu. Kalau bagaimana mungkin kita mengatakan dia fitnah, sedangkan dia membawa data, Anda sendiri ngerocot tidak punya data. Saya punya datanya, tinggal makanya baca, saudara. Ayatnya di mana, baca, bantah dia. Itu. Jadi yang dibawa jangan mengatakan hostnya tidak netral. Saya Islam, saya Muslim. Bukan artinya kalau seandainya Aki Musa membaca tanpa dasar, dia hanya mengada-ngada, tentu saya tegur. Tetapi beliau menggunakan data. Nah, dia nggak tunjukin datanya tadi, Bang. Abang, dengar baik. Kembali, Pak Aki Musa, tunjukkan ayatnya. Supaya dia betul. Aki Musa, tunjukkan. Oke. Yang dimana tidak mereka dengar dia. Menjual orang Yahudi untuk dijual kepada penguasa ya. Bukan menjual orang Yahudi. Loh, jadi yang saya minta. Yang saya minta itu Paulus bermegah dalam hal apa? Dalam hal kekayaan, ingin menjadi kaya. Itu gak benar itu, Bang. Jadi ya bacakan, makanya ya ampun. Ini saya sudah siapkan data untuk membantah apa yang Anda narasikan, bahasanya saya berbohong. Ini sudah saya siapkan, tinggal saya klik kamera meluncur nih. Di situ, Bang, ya. Astaga naga sinaga, tinggal tunjukkan saja. Apa susah? Susah lah, Bang, karena Abang sudah fitnah tadi. Kamu ini astaga naga fitnah. Makanya kalau memang buktikan, jikalaulah memang saya fitnah, maka tunjukkan saya memfitnah. Bang, begitu loh. Bang, Abang nyampaikan tadi, kamu kutipkan kata-kata Paulus tadi itu, aku berdusta. Betul kan? Iya. Aku jerat kalian dengan dusta, aku jerat kamu dengan dusta. Nah, betul kan kamu kutip di situ. Nah, ya, agar dia pun dapat hidup bermegah-megah. Agar dapat hidup bermegah-megah. Megah-megah dalam apa? Anda tanya kan? Dalam kekayaan. Ingin kaya. Terus? Ya itu ingin kaya. Ingin kaya, aku bilang. Makanya Anda katakan saya fitnah, maka tunjukkan fitnahan saya itu. Saya kasih tahu ya, fitnah Anda.
Jadi biarlah, kata Paulus itu, biarlah aku bermegah di dalam Kristus. Jadi dia bukan bermegah seperti Justru itu dia mengaku seorang yang dihikmati oleh Roh Kudus, dihikmati oleh Kristus. Dengan hal itu pula dia menjerat dengan segala tipu daya agar dia dapat menjerat orang-orang Yahudi dan menjual kepada orang-orang Roma. Dan memang benar penguasa Roma. Dan memang benar dia dipimpin Roh Kudus dan ini padahal di ayat lain juga ya itu ditanya, Paulus juga bertanya, apakah kalian juga sudah disertai Roh Kudus? Dan kawan-kawannya berkata, belum. Seperti apapun Roh Kudus wujudnya pun aku tidak tahu. Mereka malah mengatakan, kawan-kawannya itu tidak tahu kalau Roh Kudus itu ada dan bentuknya seperti apapun mereka tidak tahu. Dengan asumsi Paulus, dengan segala tipu dayanya, mengaku sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mengaku orang yang hidup di dalam Kristus, yang dimana di dalam Kristus itu orang yang diurapi dalam kesucian. Namun di sana dia membatalkan kesucian yang dibawa oleh Yesus alaihissalam. Dia malah membatalkan kesucian itu. Nah, ketika saya katakan hal itu, saya mempunyai bukti bahwasanya tertulis di Kisah Para Rasul. Tunjukkan datamu. Nih ya, jangan menangis tapi nanti. Nih, tinggal klik nyampe. Tunggu. Banyak nanya, dia belum mengakui bahwa dia fitnah dari tadi. Lah kok yang kok memfitnah, cuman masa saya mau ngaku saya fitnah orang saya punya datanya. Lagi pula kalau saya pun tidak ada datanya, tidak mungkin saya akan mengaku itu fitnah. Kok Anda ini kok aneh, ngeyel. Nih, meluncur tuh data. Nah. Toh, nah nih. Mereka ya tidak kurang 20.000 orang atau berapa itu ya, saya baca lagi, dengan menjual kaum tawanan Yahudi Nikanor CS ini ya, mereka bertujuan untuk melunasi ya hutang-hutang mereka pada orang Roma. Nah, nih janganlah kalau ngotot-ngotot tapi tidak berilmu aja mengatakan fitnah-fitnah, tapi Anda sendiri tidak dapat membantah dari apa yang saya sampaikan. Jika lelah memang apa yang saya sampaikan fitnah, maka tunjukkan fitnahan saya itu di mana. Nih, kejam ini bro. Dan siapa orang-orang ini? Ada tertulis di Kisah Para Rasul 5 nomor 6. Kok fitnah cemana bro? Janganlah, baca dulu isi kitab kalian ya, setelah itu baru ikut berdebat supaya tidak hanya ngotot, hanya pandai ngotot fitnah apa-apaan, itu tidak akademis ya. Kalau memang fitnah, contoh seperti Anda tadi membawa narasi Allah itu penipu, Allah itu penyesat. Datanya saya gak lihat, datanya itu kecil, hostnya nggak ada. Jadi Anda bilang ini apa? Ini saya gak akademis. Anda lebih gak akademis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gak lihat, itu kecil sekali. Jadi Anda berasumsi dengan nalar yang tidak sehat, nalar Anda sangat kecil itu, nggak saya lihat. Jadi apa? Tolong dibesarkan aja, dibesarkan itu Bang Dablu. Dibesarkan aja. Ini apa? Semua orang di sini yang nonton 332 nggak melihat data yang Anda paparkan di situ. Jadi saya bilang Anda fitnah gitu loh. Apakah saya salah? Bentar. Lihat, 3. Bentar. Bang Maliki itu hostnya mungkin lagi ke belakang dulu tuh dia mute. Agak ini kawan Kristen ini memang harus pandai ngeles ya. Oke, pamit dulu Bang ya. Terima kasih sudah kemana Bang Maliki kabur? Semprol dengan Bang Os, kita belum selesai ya. Sebentar, urusanmu belum selesai dengan Semprol. Kemana kabur Bang Maliki ini? Ini saya tentang Semprol sama Bang Os, tiba-tiba Malak Musa datang. Ini ya gitulah. Nah, karena Anda tadi kan Anda tadi mengajak saya untuk untuk ngajak kawan-kawan saya, saudara-saudara saya untuk berdebat dengan tema Allah penipu, Allah penyesat, kan begitu tadi kan? Oh, bukan tema saya, Bang. Saya hanya Saya hanya menyampaikan betul nggak dengan kalimat atau dengan ayat ini. Saya tanya aja, betul nggak? Enggak, Anda bukan bilang betul, setuju nggak? Kan belum begitu tadi. Iya, betul. Setuju nggak?
Nah, itu juga. Lalu begitu saya keluarkan data-data yang ada di dalam kitab Anda sendiri, baru satu ayat Anda langsung menghilang. Anda langsung ngeles. Lalu lalu saya katakan, Anda bilang gitu. Ini ngeles nih, Kristen. Kalau abang bilang nggak setuju, berarti makanya saya tanya, betul nggak dengan ayat itu di surah itu? Betul nggak? Kalau nggak betul, berarti saya fitnah gitu kan? Jadi abang bilang saya fitnah tanpa Anda membuka ayatnya gitu loh. Nah sekarang. Nah, tapi sudah saya bukakan tadi ayatnya, Anda menghilang. Dan untuk penonton dari Bang Maliki, tadi Bang Maliki udah fitnah. Kau malah nangis. Jelas di situ. Nah kalau teman-teman mau baca, silakan. Di dalam 2 Tesalonika juga di sana dikatakan Tuhan kalian penipu. Ya, terus di Ayub juga di sana juga dikatakan Tuhan Anda penipu. Jadi tidak usah ngomong banyak-banyak. Alah. Ya jangan nangis lah. Santai, jangan nangis. Orang di kitabmu ada kok. Santai. Kasihan orang. Tadi Bang Maliki bernarasi Bang Mu'alaf Musa itu katanya memfitnah. Nah, bantah coba pakai data. Nah, betul. Dia Iya, tunjukin datanya. Datanya Bang Maliki tunjukin punya data.